Netizen se-Indonesia Raya yang festival sistem atau beberapa band yang berurutan kadang, nggak semuanya kadang-kadang bisa masuk dengan snapshot atau preset file masing-masing gitu ya. Solusinya adalah direct sound ke depan. Again, di dalam worship concert, ya orang datang untuk menikmati hadirat Tuhan dan bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Ya. Biar lebih gede dikit flagship, gitu ya pokoknya. Flagship sub dia yang terbaru 21,5. Itu R&D itu kayak gitu Son. Ya. Jadi kadang memang dia dapat feel-nya, dapat frekuensinya, membrannya memang kayak gitu. Jadi malah itu model-model kayak gitu tuh saya yakin karena dia mengenal market Indonesia. Supaya nggak di KW-KW gitu. Halo netizen se-Indonesia Raya. Saya lagi ada di Kota Kasablanka. Keren banget. Pokoknya ini tempat, lihat ya, tampilan belakangnya wush. Nah, itu tadi. Kita tadi habis nungguin lagi pada cek sound. GR juga nyiapin rundown di konser Ruben Morgan dan tuh jelas banget band Fielding. Yes, dari Hillsong dan bertempat di Kota Kasablanka. Space di sini nanti akan ada festival area dan juga sitting area. Nah, sistemnya kira-kira seperti apa? Kita langsung bedah sama Sing Mbak Ureksone. Selalu saya ketemunya sama the one and only tukang sistem engineer Adamson dari Soundworks, Kang PI. Halo Om Jos. How are you, Kang PI? Baik. Mantap, sehat-sehat. Ketemu lagi kita. Jos. Terima kasih udah nyamperin. Sama Kang PI pokoknya 4L, lu laki gitu. Java Jazz ketemu di mana ketemu. Gimana Kang PI? Wah, ini seru banget nih. Seru ini. Karena kemarin saya ngikutin turnya mereka habis main di Bandung ya, saya dengar ya. Kemarin dua hari baru di Bandung. Baru tadi pagi mereka sampai masuk ke sini. Nah, di Bandung kemarin di sana karena private show mungkin ya di gereja gitu ya. Kalau di sini bukan tiketing di Bandung kayaknya. Ini top banget, Bro David Color Asia Live, bener-bener nih. Secara promotor profesional dan menggarap worship concert. Nah, itu yang nanti akan kita bedah. Lagi janjian nanti ngobrol sama Pongki mengenai how to set up the worship concert gitu. What's the difference between worship concert? Apa sih bedanya sama standard concert yang lain gitu. Nah, ini kan sistem sebetulnya sudah existing ada gitu ya Kang Pi ya? Pada dasarnya secara sistem ya digunakan juga regular Sunday service di sini. Ini naik turun nggak kalau misalnya pas nggak Sunday service gitu? Sunday service yang enggak, tapi kan di luar Sunday service ini gedung The Kasablanka ini memang buat publik kan, di luar hari Minggu gitu. Jadi ada dari Senin sampai Sabtu tuh memang event pada dasarnya. Nah, kalau pertanyaannya naik turun, kalau ada kebutuhan, kalau reguler sama persis dengan Minggu tentu nggak harus ya. Tapi kayak sekarang ada tambahan tribun yang ada leveling, tentu ada angle yang berbeda pasti, tentu ada perubahan. Karena ada layout dari audiens yang berbeda. Jadi kita harus shoot karena penonton terakhir lebih tinggi pasti dari reguler. Oh iya ya, yang biasanya di 0 flat ya. Iya, biasanya di 0, sekarang yang tertinggi di 175 tuh paling belakang. Ketinggian levelnya. Tapi secara jumlah boxingnya seperti Sunday service, kira-kira sistemnya kayak begini? Sama persis ya. Boleh tolong mohon izin di-spill Kang PI. Ini sekarang sistem yang terpasang seperti apa? Yang terpasang kita deploy E12-nya Adamson. E12, which is line array 12. 2x12. 2x12 inch. 2x12. Ada 7 inch juga mid-nya. Ini kan, ini Adamson ini memang unik-unik gitu ya. Tapi di mid-nya dia memang paling paling jagonya Adamson. Terus 9 itu berapa itu ya? 9 ada 15. Ada yang 2x9 gitu ada kan dia kan? Dulu ada betul. Pokoknya unik-unik gitu memang, nyeleneh gitu. Sekarang yang baru malah 21,5.
VGD-nya dia. Biar lebih gede dikit gitu ya pokoknya. Flagship sub dia yang terbaru 21,5. Itu R&D itu kayak gitu Son. Ya. Jadi kadang memang dia dapat feel-nya, dapat frekuensinya, membrannya memang kayak gitu. Jadi malah itu model-model kayak gitu tuh saya yakin karena dia mengenal market Indonesia. Supaya nggak di KW-KW gitu. Lu cari drivernya sampai kecoak tumbuh gigi gitu ya. Oke, jadi ini saya lihat 9 kiri, 9 kanan, E12. E12 itu coverage-nya 110. Jadi wide version-nya ada. Jadi ini semua 120 atau 110, ada long throw-nya? Semua. Long throw-nya dia adalah flagship yang tertinggi dia E15. Dia 90 itu. Ada yang 90 nggak yang dipasang? Yang nggak ada. Oke. Nggak ada sekarang karena E12 semua dia semuanya 110. Semua 110 ya, tapi memang ada tilt yang dirubah karena ada level. Iya, untuk memenuhi kebutuhan shoot yang leveling lebih tinggi lah penontonnya. Which is itu justru ini VIP atau secara kalau kelas? Kategori tiketing kita mesti confirm ke ya, promotor nanti ya. Di belakang FOH dan duduk soalnya. Betul, ya. Ambience-nya kira-kira seperti ini, Son. Nah, itu tempat duduknya yang dibilang Kang PI lebih tinggi gitu ya. Oke, dari atas 9 kiri, 9 kanan, E12. E12 betul. Lihat speknya ya. Nah, itu pokoknya. Itu tapi intinya 3-way ini ya. 3-way betul ya. Kemudian double 12. Seru nih Kang PI. Saya tadi ngelihat di depan model sub-nya ini kita main line sub atau main LR. Kita tradisional left right ada E219. E219. Double 19 itu. Wow, double 19. Double 19. Unik lagi kan. Ada E219 ada 4 per side. Oke. Terus ada tambahan E1192 per side, jadi persis itu bisa dibilang 6 kabinet. 4 kabinet 219, 2 kabinet 119. Semuanya E itu adalah flagshipnya Adamson series memang. Nah, itu ada yang di setup untuk cardioid supaya mengurangi panggung atau gimana? Untuk mendapatkan punch tadi yang sejumlah 6 kabinet tadi. Tapi di satu sisi kita perlu membantu musisi yang di stage juga kan untuk dibikin cardioid. Jadi kita selipkan 2 E19 tambahan untuk dibalik ke belakang buat mengkardioid, membersihkan area panggung agak nggak terlalu berisik lah. Di mana itu di luar dari yang Kang PI sebutin tadi ya. Betul. Yang di luar itu tadi, yang jadi nambah lagi. Yang forwardnya untuk dapetin punch-nya kan. Yang backnya untuk membantu musisi lebih clear aja dari sisi loudness. Sebetulnya secara technically sub yang diarahkan ke belakang itu sebetulnya kita nggak hitung sebetulnya. Karena memang itu untuk bersih. Sebetulnya itu memang untuk mengurangi bocoran dan juga ya low frekuensi looping yang ada di panggung gitu ya. Itu bantu banget karena posisi Pak Jos juga lihat kan posisi monitor engineer juga di state kan dia saat ini. Itu bantu banget pasti buat mereka. Berarti 6 kiri 6 kanan tambah yang. Nah, apakah selama ini pernah juga hanging sub di sini, Kang PI? Hanging sub kita belum pernah karena memang secara infrastruktur gantungannya yang ini agak tidak memungkinkan secara struktur. Untuk main PA aja kita sampai saat ini hanya cuman per side cuman dapat 1 titik hoist gitu. Ya, as a system engineer Kang PI, what do you think? Kang PI kalau misalnya bisa menggantung sub gitu, lebih demen ada hanging sub atau better low bass sub? Ada hanging sub, penyebaran dari frekuensi subnya pasti lebih, saya bisa bilangnya agak sempurna sih ya. Kalau bola lebih bundar lah ya. Sumbernya langsung satu. Iya betul. Kalau misalnya ngomong bundar lebih bundar gitu. Kalau bola itu kalau kita ground sub pasti agak penyok bawahnya pasti karena ada benturan dengan ground floor pasti. Dan omongan ini bukan sekedar asumsi ya, karena itu bisa dibuktikan secara simulasi. Oh iya betul. Bentuk fullness-nya itu nggak bisa se-fullness ketika one short kayaknya, apalagi subnya di belakang dari line array-nya gitu, kayaknya nggak terlalu banyak ngedelay lah kira-kira. Iya gitu betul. Bisa dibilang kalau di
di line yang sama itu bisa dihitung adalah main PA kan, Iya. bukan lagi sistem yang terpisah. Karena banyak juga Kang Pi, teman-teman netizen yang DM, ada juga yang tulis di komen konten kita ngobrol waktu kita main di Tenis indoor, tenis Oke. indoor waktu Sydney dulu juga ya. Itu simulasi-simulasi tentang SAP ini sesuatu yang menarik sekali. Menarik sekali. Karena memang itu ajaib itu benar-benar. Iya, Kita iya. Sangat- merubah dikit, balik dikit, Iya, betul. naik dikit itu aja berubah semua. Berubah gitu. betul, ya. Ada bocoran-bocoran yang lain-lain. Oke. SAP yang lain sebenarnya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, terus di panggung juga nggak ada side pill, semuanya cuma ada wedges. Paling ada tambahan Front fill ya? front fill. Saya lihat ya, itu lumayan kita rapet ya. front fillnya kita di Floyd Adamson S10 ada 12 Jadi 2 kali 10 ya, di per 2 ya itu ya tadi ya. per 2 ya, two way. Nah, consideration-nya apa sih dari seorang Kang PI? Karena biasanya front fill ibadah pun saya lihat juga cuma 1 ditaruh gitu ya kadang-kadang atau 2 juga. Kalau Ada Sunday service. Ditumpuk atau single gitu. single tadi secara desain kita sebenarnya single tadi. Oke. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih, yang lagi Ya. mixing adalah seorang mixing. Dia backgroundnya adalah sistem engineer-nya dari Linkin Park, Justin Arthur. Jadi beliau agak sedikit koreksi di area center. Dia request untuk Dia bisa request, ada di- last minute request. Oke, kita apa yang bisa kita lakuin? Tentu kita ikutin. Ini seru, ini special Seru, ya. request. Special request dari Justin Arthur. Itu sound engineer-nya Linkin Park Sound gitu Ya, dia banyak Sekarang- terlibat di Hillsong Team. dan dia jadi sound engineer Hillsong. Nanti kita akan ngobrol sama Justin kalau ada sempat waktu, Ya. sama seperti kemarin Ya, menarik. sound pasti. engineer-nya The Neighborhood sama Neighborhood. Shawn Mendes gitu ya. Tom Wood, CEO yang menyamar jadi tukang sound gitu. Gila. Dia bawa Iya. konsol ya, Pak Jos. Bawa konsol. Itu fenomena baru Kang Pi. Iya, menarik Mungkin sekali nanti Kang kelihatannya. Pi, Rio atau Pongki engineer di sini yang pokoknya bandeling sama mixer. Tapi mixernya orang kaleng-kaleng bos gitu. Tom Wood kemarin bawanya Sewa orang S6L. sewa orang dapat hardware ya, sewa hardware dapat orang. Oke, nice. Sewa engineer dapat mixer, tapi Menarik. mixernya S6L gitu. Oke. Lanjut, jadi tadi S10 totalnya ada Ada 12 ya. which is berarti 3 display 3 titik per side Betul, gitu kurang ya, lebih. di mana gitu. satu set 2 Ya. box gitu ya. Ya. Oke, sebetulnya secara riders gimana? Hillsong ngesen memang request Adamson atau memang ya karena existing di sini atau ada Kayak spesifik? kebanyakan internasional performers sih ya, mereka ada beberapa band pilihan sih. Mereka tapi nggak terlalu ribet kok, kita habis itu kita counter sekali juga mereka langsung nggak ada masalah ya. Toh anyway mereka pun kemarin main private concert pun juga di gereja dan pakai speaker in-house yang terpasang, mereka nggak request sampai gua minta ganti ini gitu juga enggak gitu ya. Ya, yang saya cukup surprise yang di depan tadi seorang Justin Arthur itu aja sih. Itu yang ngagetin itu. Top itu. Nah, ini yang menarik Kang Pi. Kenapa kemarin itu formatnya di Hillsong di Bandung waktu main di front of house-nya pakai Q338, belakangnya pakai SD7 gitu. Ini ceritanya piye Kang Pi? Di sini bisa ada 2 ini. Untuk yang sesi kemarin sih Ya. saya nggak ngikutin, tapi kalau yang sekarang itu adalah memang dari counter kita dari awal memang begini. Memang sudah oke. Q7 mereka. ya, Oke. Q7 dan harusnya monitor kita sebelumnya kita counter dengan SD7. Oke, dan mereka oke sebetulnya ya. Mereka oke Ya. sebetulnya. Cuman last minute SD7 kita memang lagi sedikit batuk, tapi kita istirahat dulu gitu. Wow, ini luar biasa ini. SD7 batuk gantinya Q338 Son gitu. Lebih baru kinyis-kinyis. ya, yang nggak nolak sih mereka. Ya, ini anggap aja wah Inovani rusak nih. Gua ganti Lamborghini gitu. Jadi SD7 ini which Q. is ini Q ya sudah Q, ya. ya. Jadi bukan Quantum. SD7 standar tapi sudah Quantum Quantum, ya, series. Quantum series. Oke. SD rack semuanya sharing dari 338 atau 2 rack atau single rack? Dia 2 rack tapi yang full control adalah front of house. Oke. Yang di sana cuman receive only. Yes. Monitor engineer-nya kalau nggak salah namanya Medo, cewek itu. Cewek Wow, ya. monitor engineer malah cewek. Cewek ya. Nanti Nanti kita Pak Jos ngobrol juga kalau ini. bisa Jos. samperin mungkin Jos. beliau. Ini Orangnya terbuka gitu.
prosesor yang digendong Kang PI selalu. Yang selalu digendong ya Di mana kemana-mana. ada Kang PI, ada Gendong kemana-mana. ada outboard prosesor ini. Selain rig-nya kopi, kita juga ada rig ini. Itu gue paling demen itu. Kalau mampir di tempat Soundbox itu gue dapat kopi. Spesial kemarin malah wine. Wine ya betul. Jadi ini pokoknya cuman apa ini? Ada DLMS juga atau gimana? Pak? Enggak, Kang PI? ini cuman satu untuk Switch network ya, switcher, ada Luminex sama kita udah bahas sih kemarin di Java Jazz. 26i selalu. Ada Gigacore. Oke. Kemudian ada wireless transmitter untuk tuning. Yes. Kemudian ada sound card, Apogee Ensemble. Udah itu aja sih. Nggak ada yang standar lain. ya. Dan switch ini sebetulnya dia menghandle untuk ngatur apa aja? Mostly sih Dante dan kontrol. Kadang kita sesekali ini sudah FPB support juga sih, bisa FPB. Apakah ada yang main FPB ini atau semuanya So far lebih sih Dante? belum. So far belum di sistem kita belum. Dan gitu. Adamson setahu saya dia juga udah mulai bangun Milan Manager juga. Iya, yang update terakhir mereka di flagship mereka terbaru di VGT sudah pakai. Virgin Series itu Milan semua udah. Udah Milan Everybody FPB. goes to Milan FPB. Iya, udah pada ngumpul di Milan semua Ya, manufaktur kelihatannya di belakang. NBL Akustik itu juga punya Milan Manager. Iya. Mayer lebih duluan dulu udah pakai Milan langsung di dalam boxnya gitu kira-kira. Nah, mohon izin Kang PI. Yes. Simulation software Software itu dari Adamson itu ada Blueprint namanya. Namanya Blueprint gitu ya. Dan ini adalah tampilan yang di setup untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini betul ya. Son, ya. Jadi ini sitting positionnya itu sudah di dan bisa 3D. Ya, sesuai kategori ticketing kita plottingnya udah ada Is leveling. the real software saat ini ya berarti ya. Ya, mantap. betul. Oke, terus untuk ini lebih ini ke controller, lag controller buat kontrol dari PLM karena masih Adamson masih yang A-series masih di drive dengan PLM amplifier. Jadi itu adalah lag controller gitu ya. Lag controller untuk di DLMS-nya ya. Untuk kontrol DSP-nya dari PLM Lab Groupen. Oke. Power semuanya Lab Groupen. Lab Groupen. Oke, ya, nah PLM. Ini yang menarik Kang PI, mohon please di-spill, dijelaskan gini. Ini ada CL5 masian buat apa? Oke. Kita kebetulan di event ini ada local opening. Ada Sydney Mohede dan kawan-kawan. Sydney Mohede dan Pongki tadi lagi latihan. Ada Daniel. Ada Daniel, ada Pongki dan Sydney. Mereka juga bisa dibilang satu grup. Yes. Jadi mereka karena requestnya dari tim Hillsong nggak mau campur ya. Dicampur, nggak mau tahu kalau bisa. Jadi modelnya dia bukan sub mixer tetapi independen semua. Independen semua langsung directly ke amplifier. Untuk main konsol yang dari Digico kita ke input 12 IES-12-nya ampli. IES-34-nya ampli datangnya dari Yamaha. Splitnya gimana sistemnya Kang PI supaya mindah dari Yamaha CL5 ke Gak ada, dua-duanya directly gitu. Semua directly. Ya. Jadi langsung dari input Power M-nya ya, karena Power M-nya built-in DSP sudah. Betul, ya? karena Power M-nya udah accommodate, ada mixer internal lah bisa dibilang dalam DSP itu kan. Jadi dia punya 4 input. Yap. Jadi 1-2 ini di kita alokasikan buat ini di reserve oleh buat main system. Secondary sistemnya yang Yamaha di 3-4 kita alokasikan. Dan kadang-kadang hal seperti ini tuh nggak bisa dihindari ya Son ya. Jadi memang kadang-kadang kan ada engineer yang FOH, gua nggak mau digangguin ya. Belakangan sih trennya di festival atau FOH tuh ada unit lagi kayak direct out Prodigy something gitu kan yang buat akomodir matrix mixer lah bisa dibilangnya. And I think that's fair. So everybody feel secure lah ya gitu ya. Lu nggak ngutak-atik sistem gua nggak ganggu lu gitu ya. Independent split gitu ya. Ya betul. Takutnya kan pakai mixer lagi lewat sini dia mesti bahkan nge-mute atau naikin gain pun harus dari sini. Iya gitu kayaknya ya. itu direction tuh lagi naik daun gitu ya. di matrix mixernya. Nah, ini good festival. Point ya. Netizen se-Indonesia Raya yang festival sistem atau beberapa band yang berurutan kadang nggak semuanya kadang-kadang bisa masuk dengan snapshot atau preset file masing-masing gitu ya. Solusinya adalah direct
sound ke depan. Betul. Jadi nggak ada slap atau master lah istilahnya dalam di masing-masing mixer itu. Ini rada beda Son, karena beberapa festival kadang-kadang mereka masih submix gitu. Betul, Jadi ya. pakai yang utama gitu. Java Jazz kemarin beberapa juga gitu. Ya. In-house band engineer-nya datang bawa Waves, LV1 gitu kan, tinggal submix gitu. Rata-rata gitu. Banyak banget kebutuhan seperti itu. Tapi karena ini yang main in-house band sendiri, jadi lebih feel homey lah dengan gini. Ya. Sorry tadi kelewat, kalau monitoring semuanya juga stage monitor pakai State monitor kita Adamson semua. ada Wages M12 series. Oke. Berapa Ada set ini di ada 8 kita. 8 Ada karena kebanyakan juga sudah pakai IEM ya. Banyak kan IM cenderung biasanya lebih ke backup biar lebih confident Ada kalau bocoran, something apalah gitu. Nah ini yang rada berbeda nih, khususnya di worship concert gitu ya, apalagi di untuk aplikasi gospel music kayak gini. Kadang-kadang kan butuh interaksi dengan jemaat, dengan audiens lebih gitu ke situnya tuh feel-nya lebih dapat gitu. Betul ya. Worship lebih begitu sih ya cenderungannya. Pertanyaannya nih, saya nggak ngelihat apakah mereka masih request atau band lokal di sini biasa dengan stage feel atau side feel di panggung gitu. Makin ke sini sudah makin hilang ya. Karena semua udah cukup gitu ya. Udah in ear, udah cukup mengakomodasi yang nggak selain in ear yang wired juga oke kok sekarang produk dari produk brand macam-macam juga udah cukup mewakili gitu bisa. One last thing, sekarang yang lagi tren ini Kang P, plugin bawa server sendiri. Sering ketemu konsep seperti itu nggak? Plugin tinggal inject gitu. Apakah kita juga pakai juga? Sekarang tuh mereka request satu server dari Waves, kita provide yang ada ya, Suprack ya? Atau iya betul, kita Wave Suprack. Web ini server. Oke, ini Suprack nih. Betul sekali. Ya, Suprack dia. Ini berarti connect-nya lebih ke dia sebagai server untuk SD7. Jadi kita provide Titan. Titan dari Webs. Oh, ini Titan. Hostnya cuman Mac Mini ya, sebagai host. Dan di Yamaha PM CL5 pun juga bisa akses ke pakai pluginnya bisa. Bisa, tapi via SoundGrid. Artinya kita harus additional card yang. Dan ini nggak pakai SoundGrid. Kita punya tapi sekarang lagi nggak pakai. Lagi nggak dipakai. Jadi itulah enaknya ya. Jadi Suprack atau misalnya Titan mau dibawa tentengable, betul. Tinggal semuanya udah di situ karena sekarang every single band mereka engineer sudah bahkan musisinya yang request gitu. Gue merasa vokal gue bisa lebih feel-nya dapat ini, bassnya gue lebih dapat ini gitu tuh bisa di provide gitu. Oke, closing statement dari seorang Kang PI Soundworks gitu. How to prepare system proper like this gitu. Kasih tips and trick buat netizen se-Indonesia Raya. Ya pertama sih kita harus dapat gambar sih ya, plot yang sesuai benar. Near field berapa jauh ketika kita terima riders pertama kali ya. Terima riders pertama itu semakin presisi itu gambar semakin sangat membantu, pasti nggak akan banyak perubahan posisi itu. Penonton pertama di jarak berapa dari stage atau speaker, penonton terakhir di jarak berapa, ketinggian leveling. Nah itu sih kalau dapat data itu sangat akurat, pasti semuanya akan berjalan lebih baik gitu. Kira-kira dengan sistem seperti ini nih berapa lama mulai dapat pertama kali riders dan mempersiapkan simulasi? Kang PI yang simulasiin dulu kan ya? Bisa mostly bisa 8 bulan, bisa ada yang 1 tahun kita udah dapat informasi awal. Dan ketika sudah dapat dealnya semuanya, tinggal anyway ada beberapa event yang ya? Cukup dadakan sih dari promotor, misalnya mereka tiba-tiba sebuah band tour Asia, mereka langsung tarik masuk Indonesia, bisa jadi dalam 1 bulan. Ya paling itu kurang lebih biasanya. Mantap. Yang lebih cepat biasanya. Intinya preparation jauh-jauh hari much more better. Data gitu yang venue sih itu yang audience plot gitu, kategori penonton di sini sisi apa. Meskipun tempatnya sudah biasa dipakai, tapi kan terbukti ada request sendiri nih panggungnya naik di belakang. Jadi itulah yang perlu disesuaikan. Promotor kan punya trik sendiri sih ya untuk bagi kategori penonton kadang-kadang.
Siap. Anyway, thank you so much matur sembah Thank nuwun you. Kang PI, Thank bahkan you, di tengah Mas Jos. hari H masih mau direpotin, direcokin Thank you, Pak supaya Jos. berbagi Senang berkah, sekali. edukasi. Senang sekali. Mohon jangan bosan-bosan digrebek sama Promedia Senang. supaya kita share knowledge. Yes. Kadang-kadang kayak begini ini privilege Kang PI. Nggak Yoi. semua orang punya kesempatan, Betul. privilege untuk ngerti sebuah sistem. Betul. Semoga apa yang kita sampaikan ini bukan sok ngajari, sok keminter, tapi justru supaya kita ini bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ya. Maju Senang terus Pro sekali. Audio Industri Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel bersama Kang PI Soundworks. Sono, thank you. Peace. Halo netizen se-Indonesia Raya. Nah, saya sekarang ada di monitor section di Kota Kasablanka, tempat konsernya Hillsong, Ruben Morgan dan Ben Fielding. Di depan menggunakan Digico SD7 Quantum, di monitor menggunakan Digico Quantum 338 Pulse gitu ya. Jadi memang softwarenya sudah di-upgrade Pulse series. 338 ini sekarang muncul generasi barunya 326. Jadi 326 itu 2 screen saja dengan 26 fader. Kemudian selain Digico Quantum 338 di monitor, mereka men-setup dengan Shure PSM 1000 untuk di in-ear monitornya. Rack menggunakan SD rack dengan dual power supply gitu ya. Kemudian ini adalah Shure AD-TX AD4 untuk di dual channel receiver, semuanya udah di kelas atas, di action digitalnya semua. Di sini komplit sekali dan proper sekali. Ini ya, si microphone series semuanya juga menggunakan Shure, semuanya komplit. Powering sistemnya seperti yang dijelasin Kang PI tadi. Kang PI menjelaskan, nah ini adalah power amp rack yang tadi dijelasin oleh Kang PI. PLM itu ini semuanya rapi ya, proper sekali semuanya ya. Jadi meskipun di sini brandingnya Adamson, tapi ini adalah OEM dari Lab Gruppen, di mana di LMS semuanya sudah built-in DSP di situ. Sudah ada semuanya di situ. Sharingnya ada di sini. Jadi Kang PI tadi jelasin dari CL5, lalu itu independen masuk ke PLM-nya Lab Gruppen, kemudian dari SD7 itu juga direct, jadi bukan sebagai submixer, sehingga inputnya tinggal switch aja ketika Sydney Mohede nanti akan konser di opening band, langsung direct ke main sistemnya. Tapi juga SD7 ketika dia main bandnya yang main, dia juga langsung direct ke main PA sistemnya. Soundworks dalam membangun sistemnya very proper, semuanya rapi sekali, bahkan sampai di analog splitternya semua ya, kanare, bagaimana cara membagi kabelnya, sangat rapi sekali dan detail sekali dibagi di beberapa ini. Kemudian sampai di microphone wireless sistemnya, ini ada juga di depan tadi ada Shure, di sini ada Sennheiser gitu ya. Power semuanya dari Lab Gruppen, dari ininya Adamson, sangat rapi, sangat proper. Every single power amp ada I/O-nya, panelnya, dari input secara analog audio, demikian juga sampai ke power con-nya. Jadi electrical-nya semuanya sangat secure sekali karena bukan colokan biasa, jadi betul-betul harus dengan drat. Ada submixer monitor juga dengan Soundworks prepare dengan CL3. Jadi di depan CL5, di sini CL3 untuk di submixer di monitor. Proper banget, ini adalah salah satu portfolio venue yang sangat recommended sekali, makanya ada banyak K-pop concert atau gospel concert dan banyak event di sini di Kota Kasablanka. So,
Kita akan ngobrol nanti kalau perlu dengan FOH engineer-nya, keren banget, Justin Arthur sebagai engineer juga dari Linkin Park. Ikuti terus Gerebek konser bersama Pak Lurah Promedia di Kota Kasablanka bersama Soundworks. Peace. Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasihmu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidup. Halo netizen se-Indonesia Raya. Nah, sekarang saya lagi ada di monitor section dari Kota Kasablanka bersama dengan, boleh memperkenalkan diri dengan netizen se-Indonesia Raya. Halo, nama saya Ricky Sutanto dari multitracks.id. Wah, ini gara-gara ngobrol tadi sama Pongki, tiba-tiba langsung main colek. Nyarik, lu mesti ngobrol nih sama ini nih gitu. Jadi ternyata seru banget gitu. Ini ada sesuatu mainan baru di dunia gospel music, di worship concert gitu. Ternyata aplikasi yang bisa diterapkan di bahkan setiap Sunday service bahkan. Betul. Nah, so please explain what is multitracks.id. So, Iya. bedanya apa dengan standard DAW misalnya gitu? Iya, jadi multitracks sendiri itu kita punya aplikasi untuk persiapan Sunday service atau ibadah yang lain. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi untuk bikin aransemen berjam-jam. Di sini kita cuma bisa download lagu, kita masukin lagunya, kita setting itu kurang lebih 10 menit. Kita hanya menggunakan koneksi WiFi. Jadi teman-teman bisa dengan waktu sisa yang banyak bisa ngurusin yang lain lagi. Jadi koneksinya bisa WiFi bisa WiFi. dari laptop, WiFi Iya. terkoneksi ke. Iya, jadi untuk download lagu mereka perlu jaringan WiFi. Oke. Tapi kalau kita sudah live di Sunday service kita nggak usah perlu WiFi lagi. Oke, jadi udah dari langsung laptop langsung melalui interface gitu masuk Betul. ke mixer atau gimana? langsung masuk ke jadi kita dari playback nanti masuk ke mixer, masuk ke sound card, nanti langsung ke FOH. Boleh di-spill dong Ricky. Jadi proses kerjanya, algoritmanya, metodologinya seperti apa? Apakah perlu latihan dulu, ngerekord dulu, masuk ke dalam file, kemudian di playback atau gimana? Oke, jadi untuk multitrack sendiri kita bekerja sama dengan artis-artis di seluruh dunia. Jadi kita sudah punya soundbank kurang lebih 45.000 lagu di seluruh dunia. Jadi teman-teman nanti waktu mau pakai lagu dari multitracks, teman-teman bisa subscribe, langsung bisa download Pak di sana. Ya. Di playback misalnya lagunya JPCC, lagu dari Sari Semorangkir atau Frankie Kuncoro, teman-teman nggak usah bikin kayak di rumah berjam-jam, mereka langsung download aja. Sana udah ada stamps-nya semua rapi, jadi bisa langsung bisa buat latihan semua di sana. Jadi udah kayak Spotify aja sebetulnya gitu ya. Kita bisa ambil lah lagunya gitu ya. Iya, tapi ini kita perlu kerjasama dengan artisnya langsung. Oke. Jadi kita tidak semerta-merta kita ngambil di YouTube. Nggak kita main masukin. asal ambil. Iya, Jadi kita betul-betul original kerjasama, track. original track. Oke. Betul. Original track. Nah, oke. Ketika worship misalnya dia, lagunya kita pakai nih. Kemudian drumnya ada, lalu keyboardnya ada gitu. Tapi kita nggak ada pemain gitar nih gitu. Jadi apakah bisa langsung diambil nih gitarnya gitu misalnya? Oke, jadi pada waktu kita download lagu-lagu yang tadi yang saya sudah bilang, mereka sudah terbentuk ada stamps-nya di dalam. Oke. Lalu misalnya kalau di gereja kan biasanya kan ada drummer, ada bassist, gitaris, Ya. atau ada ya mungkin ada 2 gitaris. Nah, di playback ini kita bisa langsung mute drummernya. Oke. Audio drum, bass, gitarnya. Jadi kita bisa kita bisa mematikan apa yang sebenarnya yang di stage itu udah ada. Dan kita bisa mengenhance yang belum ada lagi, Pak. Jadi ini exciting banget. Imam musik, jadi kalau pas ada salah satu imam musik bolos, telat gitu udah aman gitu ya. Bisa, tapi Langsung fungsinya nyapain. bukan itu ya. Fungsinya bukan itu. nambal sound gitu ya. Tapi ini betul-betul salah satu life hack dari penyembahan gitu ya, dari pujian penyembahan di gereja itu kita bisa juga buat nebelin juga berarti Bisa ya. buat misalnya. nebelin juga. Oke. Jadi elemen-elemen yang nggak ada yang waktu kita, guys tolong dengerin seperti yang asli ya. Oke. Tapi kan kalau dalam kondisi kita bergereja, kita nggak mungkin dapat
semua elemennya. Ya. Jadi kita perlu musik pendukung. Jadi sampai urutannya, sampai temponya, sampai nada dasarnya semuanya harus sama dong berarti dong. Tempo, nada dasar itu kita bisa adjust. Misalnya hari ini saya mau kuncinya di A, besok kita mau di D. Kita bisa langsung naikin. Jadi tanpa pusing-pusing kita mesti select semua. Nanti kita harus cek lagi. Di playback kita bisa langsung naikin atau turunin. Kita bisa naikin tempo, kita bisa turunin tempo langsung. Jadi cuman kalau misalnya tidak sesuai urutannya gitu pun kita bisa atur juga. Oh bisa, misalnya di stage ini penyembahan nih tiba-tiba kita langsung sebelum koda kita masuk ke refnya muternya biasanya 2 kali, gini 3 kali nih. Bisa. Gitu. Jadi di playback kita juga memberikan fleksibilitas untuk worship leader, untuk yang lain supaya bisa tahu, kontrol. Untuk mengontrol kayak kondisinya dia mau chorus lagi, atau misalnya dia mau jump section, mereka mau ke bridge. Atau, Rick, di bagian sini aku chorusnya kurangin 1 aja. Nah, di situ bisa. Jadi misalnya kalau si worship leader juga dia mau fill in, mau ngobrol, mau ada komunikasi ke audiens, siapa yang jadi kontrol untuk nyala matiin ya? Nah itu tergantung siapa yang diberikan tugas. Jadi misalnya seperti saya kan SNMD, jadi saya bisa mengaktifkannya itu pakai foot switch. Jadi kita bisa pakai Bluetooth di sana. Jadi dia MD-nya yang ngatur itu ya? Bisa itu ya. Atau dia bisa berdiri sendiri, tapi biasanya kita as a musician pegang playbacknya. Sejak kapan sih multitracks.id ini? Multitracks itu sudah 20 tahun. Wow. Jadi udah since 2006 itu di Amerika. Jadi sekarang Indonesia sendiri baru masuk tahun 2024. Jadi sudah ada 2 tahun di Indonesia. Tapi official launch-nya itu 15 Oktober kemarin. Malah belum. Jadi saya official ya, jadi saya official 2024 dan official brandnya itu 2025. Dan sekarang kita sudah punya 250-an lagu yang sudah ada di Multitracks dengan artis-artis rohani yang ada di Indonesia. Dan spesifik lebih ke rohani memang ya. Betul, untuk rohani ya, khusus ya, gospel lah pokoknya gitu ya. Untuk gospel, Pak. Wow, keren banget ya, ini satu inovasi baru yang mungkin bisa jadi solusi, bisa jadi life hack buat gereja yang kadang juga minimalis pemain musik. Betul gitu, sekali. tapi mau mendapatkan kualitas musik pujian penyembahan yang proper terbaik, gitu ya. Keren banget. Coba Ricky Sutanto closing statement buat netizen se-Indonesia Raya, why we need to use multitracks.id. Why you guys need Multitracks? Karena Multitracks bisa membuat ibadah teman-teman tersinkron dengan baik dan teman-teman bisa persiapannya bisa dipermudah. Jadi teman-teman kalau yang mau tahu infonya lebih lanjut bisa langsung follow multitracks.id. Terus equipment-nya apa aja sih kira-kira yang minimal yang perlu diperlukan? Equipment untuk sementara ini untuk playback emang kita sementara baru bisa di iOS. Di MacBook, di iPhone atau di iPad. Ya, bahkan dari iPhone pun juga bisa langsung. Jadi misalnya kalau pelayanan USB-C langsung ke Terus ke multitracknya gimana kalau masuknya ke mixer? Bisa, nanti di sana sudah ada tracks-tracksnya, kelihatan semuanya. Jadi di dalam situ sudah ada, kita bisa setting outputnya mau kemana saja. Tapi keluaran dari si iPhone itu nanti sudah multitrack atau tetap stereo? Biasanya kalau dari iPhone itu kita stereo track. Tapi keluarnya ya. Tapi tergantung soundcard apa yang kita pakai. Kalau misalnya dia 8, ya pasti keluarnya 8. Bisa ya. Jadi dari iPhone kita kasih dongle lagi, baru keluarin ke soundcard yang how many outputs-nya di sana. Nah, udah itu bisa. Apakah di dalam misalnya di dalam Multitracks ID itu ada 24 track nih atau 32 track, kita bisa subgroup untuk supaya mengikuti interface kita? Itu bisa banget. Jadi kita sudah di playback itu kita sudah ada bikin bass-bassnya. Jadi bisa kita pilih ya drum. Wah, kebanyakan di channelnya snare, tom, floor, kick itu jadiin satu deh. Iya, gitu tapi bisa, biasanya yang kita sudah dapatkan drum itu sudah stereo. Jadi drum udah stereo. Jadi waktu di playback itu semuanya sudah mix. Jadi nggak ada yang raw. Semuanya di sana udah mix. Itu sama dengan apa yang kita dengerin di Spotify atau di digital platform yang lain. Mantap Surantap, Son. Nanti kita akan ngobrol lebih lagi sama Ricky Sutanto. Mungkin
sambil dikulik, sambil dibedah unitnya, mungkin kapan-kapan bisa datang juga ke studio, ke Demo Room Promedia untuk kita bedah supaya menjadi inspirasi, menjadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya, khususnya di Gospel Music Worship Ministry. Dan kita share ini supaya menjadi berkah dan menjadi inspirasi. Wah, ini good idea juga dan bisa dikembangkan di gereja kalian untuk pelayanan. Thank you so much, Ricky Sutanto, Multitracks ID. Terima kasih. Peace. So unit 362 and then 225F and some small 112 Over there or? here in Jakarta. Here. In Jakarta, yeah. Yeah, we do for some touring too. Because that's a separate island, isn't it? No, this is a same in a Java Island, Yeah. but a different province. Right. That's East Java in Surabaya. Right. Will you again? Yeah, I'll to be go? there. Ah, that's great. Hopefully, I will go there. Yeah. But you do with the Color Asia Live, right? With David, right? The same promoter here. I think so. Yeah, yeah. Good then. Yeah. Because I said SD9, I'm like, oh, I can't plug in like all the MADI and UV MADI and that sort of stuff. I'm like, So day to day in Sydney now you are what you do under the rental company or you are full time in the I work ministry or full time for Hillsong, okay and then I take holidays and I go and do at Hillsong at Yeah. Paramata. their Okay. Wow. What console you use? SD cards. SD5 Quantum. No quantum yet. Oh, still the old one. I just got back from Digico Factory last You 3 go to weeks London? ago. Yeah. And when Metallica has a concert in London, that's why Okay, nice. supporting from the Digico. 825. They support from Major Tom. Everything is supported by Major Tom and Claire Global. And JPJ are in the Under same Claire. warehouse. And owned by Claire. So What an industry! There. So But I think that's good. if I want a DMB PA, I go to 8day. If I want L-acoustics, I go to JPJ. So console they have a lot now. Oh yeah. Mix. But because it's Claire now, you pick up the phone and go, summer touring's coming, Yeah. send me 4 containers of stuff. And it just comes. So what do you think about the PA system? Good. Well, It's good for you? It's the same as we have at church. So Comparing we've got E12 at yesterday, at the what do you think? Enough, or because that's local, right? No, I would say yesterday was hard. I think the headroom is already. Well, the headroom was the problem. It was just, I don't know. Just the clarity wasn't. Yeah. And the energy, I think the fullness of the frequency And was that- too small. I think. The room was very warehouse. Like, Okay, so you know, like a lot of like low mid. yeah, Reverb. need some more absorber maybe because the, Yeah, the, 100%, the yeah. the But you try and cut low mid out to get clarity, yeah. but then it just becomes harsh. How's the crowd? Good, but the crowd okay. The, Really yesterday? good. Yeah, Okay. lots of energy. Yeah, but the system, yeah. I mean, I can feel it, but I cannot went there. But because I thought that they will provide another new PA system, but they use their own, right? Yeah. But now it's much more familiar with you, like. Yeah. Today was like, You I know. know this. Yeah. But you mostly using E15 or 12? 12. 12. I think this is Too big for the. yeah. And for this venue too big too. I don't know. 15 bigger. 15. I would mean be- 15 too big. I mean, yeah, rocket. much more. Yeah. Full. Yeah, you've the got low the mid. height, so. I think so. But this is good lah. Double 12 is Yeah. for this room because I handle Panther. Yeah, the Panther is now double 12, but Yeah. 150 dB SPL. That's so loud. Yeah, all the new stuff from mine is really good. So anyway, good luck. Hopefully Looks it. success for Yes. this concert. Thank you. Thanks Justin. Nah, netizen ini saya langsung sama Palu Gada, jadi waktunya sat-set barber soalnya ini Palu Gada. Apa lu mau gua ada? Gua bingung dia ini. Dia main musik, dia engineering, sistem engineering, mixing juga. Ini kadang kelewatan orang lain nggak dikasih kerjaan gitu soalnya. Dan ini tadi belaga tahu.
mau interview podcast dari tadi. Waduh, Yos, gue tiba-tiba harus main ini. Wah, gila, ini konser gede tiba-tiba langsung main gitu. How are you? Pongki Prasetyo, Soundworks. Terima kasih. Ini sahabat saya sejak dari zaman Adam dan Hawa, netizen se-Indonesia Raya. Gila, sudah lama, wis mbiyen. Thank you banget, Pong. Terima Sorry, kasih. ini udah mau naik ke panggung tapi langsung saya hijack dia. Bahkan Siap. saya hijacknya dari istrinya tadi. Bella, sorry, saya culik dulu. Gitu. Pong, Yes. tadi udah ngobrol sama Kang PI, ngobrol tentang sistem, semuanya udah dibedah. Yang belum sempat ngobrol sama Justin Arthur, gila ini. Ternyata sound engineer-nya, Yeah, sound Justin Arthur. engineer-nya Linkin Park, betul ya? Ya, actually Justin Arthur itu sebenarnya dia lama sebagai system engineer juga. Oke. Jadi bertahun-tahun, mungkin kayak 10 tahun lebih dia tuh dia yang desain sistem selama Hillsong Conference. Wow. Hillsong Conference kan waktu zaman dulu itu sampai sebelum pandemi itu mereka di Olympic Stadium Oke. di Homebush itu pakai Alphonse Arena. Waktu itu sempat awal-awalnya mereka pakai akustik dari JPJ, kemudian ada peralihan di 2018-2019 pindah ke 8 Day Sound Australia pakai Adam Sand. Gitu. Nah itu semuanya memang yang ngerancangnya si Justin Arthur. Tapi memang Justin sendiri ini dia juga engineer freelance. Jadi sempat kayak nanganin ada kayak Paralympic Games lah, apa namanya yang Olympic Games gitu-gitu yang di. Orangnya humble banget lagi gitu ya. Asik banget tadi belum sempat Tadi pas ngobrol. ngobrol kan sama si Justin karena itu teman saya lama si Justin, dia bilang, "Kamu sekarang gimana sih, Bu?" Dia udah menjadi full time staff-nya di Hillsong. Wow, semenjak 2021. Nah, so how's The Common? Jadi The Common ini memang dulunya juga kayak Ruben Morgan, Ben Fielding ini memang dulunya dari Hillsong juga. The Common is a new band atau gimana nih? Kalau berdasarkan ini hasil obrolan tadi ya, sebenarnya mereka ini kayak ambil kayak reunian gitu kan, reunian. Mereka ada yang memang masih tinggal di Sydney, kayak Ruben masih tinggal di Sydney. Si Jet itu dia baru aja selesai jadi full time, tapi dia udah selesai, tapi masih berjemaat. Nah si Ben Fielding katanya lagi proses mau pindah ke Nashville gitu. Dia udah bawa keluarga tuh, diboyong keluarganya, anaknya For good ke Nashville. Anaknya udah didaftarin sekolah di sana. Kan kalau kita kan mau kemana? Oh saya pindah ke Semarang gitu, anak pindah ke Semarang gitu. Kalau orang Australia, oh saya pindah ke Nashville. Beda benua gitu. Nah kalau si pemain bandnya, si drummernya tuh waktu itu lama main di Hillsong Worship. Tuh. Jadi kayak reunian ini ya, memang orang-orang Hillsong lama semua lah ya ininya ya. Iya, orang-orang Hillsong lama. Cuman brandingnya memang sekarang sudah bukan Hillsong. Kalau yang kali ini The Common gitu ya. Mungkin manusia biasa ya. Iya. The Common, ordinary person gitu. Ordinary person, ordinary people. Gitu. Pong, kita kepengen banget ngobrol. Ini beda nih, ngobrol sama Boksu Pongki Prasetyo gitu ya. Jadi harus lebih spesifik. Sebetulnya what's the difference sih, Pong, yang lu rasain dengan pengalaman puluhan tahun menghandle worship concert, tour sama Sydney, GMB, udah nggak tahu deh band lu apa aja dia, sama GPCC Music gitu. So what is the specific difference between worship concert dibanding dengan ordinary concert, misalnya konser sekuler atau apa misalnya gitu? Dia menanyakan pertanyaan yang saya suka sekali. Ini benar. Harus dong ini benar. Technically speaking, ya semua sama. They're all using the same equipment, same equipment like same speaker, same mixer, same rider sama, same instrument. Tetapi yang membedakan adalah tujuan. Tujuan itu bukan tujuan ya, maksudnya goals yang akan dicapai di dalam setiap momen pada saat mereka melayani. Any ordinary concert, let's say kita nonton Bruno Mars atau Blackpink atau any concert kayak gitu kan. Kita pengen menyaksikan hiburan, ya kan? Kita udah beli tiket, apalagi kalau kita ngefans sama si performernya, kita pengen dihibur, pengen singelong, udah apa lagunya? Pengen melihat performance mereka di panggung, melihat tata cahaya, apakah panggungnya mau bakal muter apa kayak gimana, all those kind of show effect. Tapi pada saat orang datang ke sebuah konser rohani, konser worship, dia bukan cuma pengen melihat siapa yang manggung atau siapa yang melayani tetapi ingin bersama-sama untuk
enjoying the worship ambience. Jadi sebenarnya worship gitu betul. ya. Jadi kalau dilihat kalau ordinary concert biasa itu sebenarnya lebih kepada komunikasi satu arah, yaitu dari si panggung kepada si penonton. Si penonton terima aja, oh ya oke, ikut nyanyi, sing along kayak gitu. Tapi in a worship concert itu selalu komunikasinya dua arah. Kenapa? Karena sama yang di panggung mengajak yang ada di bawah panggung untuk ikut sama-sama untuk ikut worship bersama. Jadi komunikasinya dua arah. Itu yang membedakan ya, karena keterlibatan audiens bukan hanya sebagai penonton. Betul. Tapi part of the worship gitu ya. Betul, makanya kalau kita lihat mungkin kebanyakan worship concert itu nanti akan lebih banyak suasana di mana mereka akan lebih banyak komunikasi dengan penonton. Mungkin diisi dengan kesaksian, yang kayak gitu-gitu ya, supaya apa? Ya namanya juga mereka melayani kan sebetulnya di atas panggung gitu kan. Siapapun itu, mau yang dari paling top Israel Houghton sampai Siti Muhammad lah ya. Kalau buat kita ya Siti Muhammad kan common people di Indonesia. Anak Filippo Karawaci juga. Nah ini serunya nih netizen ya. Mohon izin ya. Jadi saya juga pernah bedah tentang Masjid Agung atau apapun. Ini penting karena ada hal-hal yang specifically different gitu yang membedakan, sekalipun alat sama, mereknya sama, tapi treatmentnya berbeda every single event gitu ya. Karena rada melipir dikit nih, rada spiritually things, karena kalau di worship concert senternya itu ya Tuhan gitu ya. Betul. Nah, so you jadi as a kita player, di dalam worship concert atau worship ministry, dalam ministry ini adalah mengajak orang bersama-sama untuk ikut menyembah, untuk berkomunikasi gitu. Dan soalnya makanya ada yang buat kita tuh gini, kalau orang bilang agak sedikit technical ya. Maksudnya, oh berarti kalau worship lagu pelan, enggak juga. Nah, itu yang sering banyak miss ya. Kalau worship pelan, enggak ada kalau hubungannya lagu worship dengan BPM. BPM has nothing to do with the worship. Bahkan kalau kita di mobil pun, anytime kita mau dengar lagu cepat and then drop, saya banyak dengar kesaksian beberapa orang. Kebetulan istri saya nyiptain lagu Kudaki-daki itu untuk anak-anak. Ada orang yang nyaris mau bunuh diri karena dengar lagu itu nggak jadi. Wow. Di jamaah Tuhan. Wow. Gitu. Padahal lagunya juga ngebeat itu. Itu lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Disney kind of style gitu. Lu gimana? Tuhan mau bekerja aja. Jadi again di dalam worship concert ya orang datang untuk menikmati hadirat Tuhan dan bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Nah, technically ini kan paket komplit ini, pokoknya pahe lah sekali tanya sama Pongki ini. Karena dia sebagai musisi, tapi dia juga sebagai engineering, you ngerti sistemnya, bahkan lu juga mixing gitu. Nah, share buat netizen se-Indonesia Raya, semoga bisa jadi berkah. Sekali lagi, kita nggak ngeguruin, kita nggak sok ngajarin, justru karena ini pelaku sendiri gitu. Apa sih yang membedakan? Karena kadang kan lu juga main di band sekuler, lu main di wayang bistro, jazz misalnya gitu. Lu main di Singfest, meskipun kadang-kadang ya pokoknya main di panggung-panggung festival umum gitu. Apa yang membedakan gitu, Pong? Kalau lu? Dari posisi pemain. Pemain dulu nih, player. Pemain dulu. Of course pemain, karena saya lebih banyak main sama Sydney. Berpuluh-puluh tahun ya. Sydney atau siapapun juga, karena posisi saya mostly sebagai MD atau pemain keyboard. Saya selalu biasa membaca body language dari si worship leader dari belakang. Posisinya kan kita kan di belakang, si worship leader kan di depan. Jadi saya udah tahu pada saat si worship leader ngasih kode begini atau sampai gimana. Sampai apal lo ya. Iya, like ini mau bagaimana gitu. Bahkan dari body language pun kita bisa baca, ini bakal ini gini, ini begini. Ada kayak nggak selalu kita harus melalui berkomunikasi lewat MD microphone. Habis ini kita down, habis ini kita enggak. Itu sama mengalir aja kayak gitu. Buat saya itu sesuatu yang harusnya kita baca dari dalam setiap kita main bersama gitu. Dengan yang lain pun sama gitu. Tapi kalau misalnya kita of course kita main untuk ngiringin atau siapapun gitu, kan semuanya sudah udah baku, udah jelas urutannya mau bagaimana. Ada rundown-nya. Ada rundown-nya kayak gimana, kita tinggal ikutin aja. Tapi kelebihan nih anak-anak yang sering main di gereja yang pelayanan, mereka biasanya akan lebih gampang untuk membaca situasi. That's why makanya banyak musisi bagus itu juga banyak kan anak-anak gereja juga yang main di luar. Gitu.
karena banyak menggunakan feel-nya atau mungkin bahasa sekarangnya wah ini ngeflow nih. Sebenarnya ya teman-teman ya, pelayanan di gereja itu kayak kita latihan gratis. Yes. Wow. Saya ini banyak main di gereja, bukan nge-gig di mana, nggak jarang. Pendidikan musik saya paling banyak yang saya dapat karena saya banyak pelayanan di gereja aja gitu. Mixing di gereja jadi tahu oh ini kayak begini nih gitu. Jadi sound check-nya mesti cepet. Oh kalau pastor ngomong oh kurang lebih dia mesti kayak begini kayak gitu-gitu. Jadi oh ya udah kurang lebih. Jadi kita cepet nih kalau misalnya acara-acara corporate kan jadi lebih ngebantu. Gitu. Itu dari sisi musician as a player. As an engineer, bagaimana mempersiapkan, lu juga sebagai leader di Soundworks, Lightworks itu ya, nerima rider, terus ini kebetulan si Hillsong juga dulu Adamson semua gitu ya, jadi udah circle lu lah ya pokoknya ya, distributor meeting juga ketemu gitu kali ya, event-event Adamson gitu ya, jadi apakah ridersnya memang mereka juga request khusus gitu atau memang udah tahu? Sama-sama aja, mirip. Makin kesini riders band-band rohani ya, sebelum ini kebetulan beberapa bulan yang lalu tuh Bethel Music. Bethel Music datang. Kita terima riders. Hampir sama kayak kita ibadah minggu biasa. No counter lah ya, mereka lihat. Ya, maksudnya mereka minta ini. Gitu ya mereka minta kita tinggal oke. Ya udah, aman gitu. Bahkan waktu yang lucu waktu Bethel kita tanya nih, kita kasih coba dong si FO engineer-nya kasih testimoni gimana gini-gini. Oh ya kita datang, PA udah set up, udah di-tuning, udah rapi. Di depan ini udah ada SD7 Quantum, udah dengan wave plugin, ada dual. Jadi buat satu buat main, satu buat backup, udah ada. Jadi mereka tinggal, udah habis itu mereka jalan-jalan di mall. Aman ya gitu ya. Aman. Nah balik lagi Pong, tadi belum terjawab bagaimana dari sisi sound engineering. Karena lu ini kan paket komplit Pong. Sementara banyak bottleneck communication di gereja antara bahasa musician dan bahasa sound engineer. Musisi bahasanya nada, sound engineer bahasanya frekuensi. Kadang-kadang nggak nyambung karena yang ini nggak ngerti sound, berantem. Yang ini nggak ngerti musik, berantem. So, please share to netizen se-Indonesia. Nomor satu, memang gini, miskonsepsi ya, mungkin miskonsepsi. Pemahaman yang agak mungkin kebanyakan orang yang pahami adalah, yang musisi ngikut yang ada yang di depan, satu gitu. Betul pada saat bermain. Cuman, kebanyakan, saya tanya, ini saya nggak tahu di tempat lain, saya cuma ngelihat yang ada di JPCC saja. Kebanyakan teman-teman juga yang melayani di sound, mereka tidak mendengarkan musik. Bayangkan ya, Kang Mas mau buka restoran, ya, suka makan, suka masak apa gini-gini, nggak tahu, saya cuma pokoknya masak aja, saya goreng aja. Enak nggak enak, pokoknya saya udah jadi nasi goreng, gitu. Saya bilang sama teman-teman, guys, kita menyajikan sesuatu yang akan dinikmati oleh jemaat. Mungkin sekali ibadah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 orang, kali berapa ibadah kayak gitu-gitu. Kalau apa yang kita hasilkan di depan itu tidak nyaman ya, saya bilang kalau enak nggak enak nih kan kadang-kadang relatif ya, tergantung sistem gimana kondisinya. Nyaman aja dulu, yang penting mereka kan bisa enjoy the worship. Kalau misalnya nggak nyaman, yang jadi korban kan sebenarnya kan ada jemaat-jemaat juga, gitu kan. Nah itu yang harus kita kejar. Satu, jemaat experience. Makanya paling penting adalah satu, dengerin dulu musiknya mau kayak gimana. Harus kenal musiknya. Harus kenal musiknya. Listening gitu ya. Harus kenal musiknya satu. Kedua, gimana sih cara, saya mau pinter mixing. Kalau mau pinter mixing, kamu harus isi memory bank kamu dengan sebanyak mungkin lagu. Jadi tahu, ini kayak gini mixing gaya kayak gini, ini kayak gini gitu. And then it's becoming sesuatu yang sangat-sangat udah langsung otomatis. Harus kenal gitu. Harus kenal. Nyanyinya ala bangkit. Berarti saya harus tahu ini chorusnya gimana, ini verse-nya gimana. Betul. Mesti tahu urutannya. Siapa yang intro siapa, bakal mulainya dari apa. Terus pada saat lagu ini siapa yang nge-lead, well mana. Kayak gitu-gitu harus tahu. Jadi itu mendengar. Iya, mendengar. Punya recording. Mesti dengar. Udah tahu mesti dengar. Terus mesti bisa bedain. Yang ini gitar karakternya gini, yang ini kayak gini. Kalau musik yang begini tadi
gitarnya taruh di depan, pianonya di belakang atau kebalik kayak gitu-gitu. Ini kayaknya plugin-nya pakai ini nih, efeknya pakai ini nih. Itu juga perlu juga gitu kan. Kadang sekarang udah main server semua soalnya. Betul. Kalau memang sempat dicari, dikulik gitu. Tapi paling nggak gini, kalaupun teman-teman nggak ada plugin, whatever, get it balance aja dulu yang enak. Cek pertama udah, gitu. Habis itu udah biar tinggal mengalir. Kadang-kadang kita tuh udah kebanyakan keribetan soal urusan plugin sama urusan gue mesti kompresnya seberapa ya, apa-apa dikompres, udah kayak minum Panadol, sakit kepala, sakit perut semua disikat Panadol. Gitu, akhirnya sakitnya panu dikasih Panadol. Gitu. Ya. Ingat pokoknya jangan apa-apa, kompresor, salah gitu. Jadi harus mengerti. Yang paling penting just get a simple mix, yang penting balance, that's it. Nah ini terakhir Pong, ini yang karena lu sering ngajar juga di worship, seminar, workshop gitu ya. Gimana sih supaya menjembatani komunikasi? Kan sering ketemu ya di gereja, udruk-udrukan pokoknya gitu. Ini berantem musisi dengan engineer. Wah, gue sebel sama itu, gue mute aja deh gitu. Betul. Nah, tips and trick dari seorang Pongky Prasetyo, please. Sebenarnya masalahnya it's only komunikasi doang. Komunikasi gimana? Kalau memang sudah ada sesuatu istilahnya friksi ya, udah ada nggak enak-enakan. Ibaratnya tahu goreng juga jadi keset, wah gitu ya. Soalnya sampai kadang jadi personal gitu loh. Padahal masalahnya teknikal. Wah ini dia sentimen sama gua. Ini pasti abis ini sound gua dikecilin. Saya udah sering banget yang kedengar kayak gitu. Ya buat teman-teman gini, ini gunanya bukan siapa paling benar siapa salah, enggak. Ya. Udah ketemu komunikasi, ngobrol aja, ngobrol. Masalahnya kalau udah komunikasi itu udah paling penting. Nah itu ngobrolnya, bahasa teknisnya itu loh Bong. Lu kan dari dua sisi nih, engineering, sound engineering, dan di music kan lu ngerti gitu. Nah. Gimana sih tips and trick bahasa teknis aja buat mereka gitu? Ya oke ya. Oke, nomor satu, yang paling penting adalah teman-teman dari sisi engineer mesti ngerti dulu musiknya mau kayak gimana, and then tanya, ini aransemennya mau ke arah mana? Oke, itu yang paling simple, every week. Kedua, dari sisi musisi, tanya, kendala dari sisi sound engineer apa? Channelnya kurang kah? Nggak enak lah kayak gimana, kayak gitu-gitu. Cari, istilahnya semuanya harus ada kompromi ketemu di tengah. Thank you banget Pongky Prasetyo, Soundworks. Closing statement dari seorang Pongky buat netizen se-Indonesia Raya untuk kemajuan pro audio dan juga worship ministry. Please, apa kira-kira? Maju terus, pantang mundur. Pongky Prasetyo, Soundworks. Peace. Kalau saya membelakangi Flight Case, Coffee Maker, nggak salah. Tidak lain dan tidak bukan pasti punya Soundworks gitu ya. Keren banget sepanjang sore ini tadi. Saya udah ngobrol sama Pongky Prasetyo dari Soundworks, ngobrol sama Kang PI bagaimana mempersiapkan sistem dari konser The Common, Ruben Morgan dan Ben Fielding di The Casablanca Hall di Mall Kota Casablanca, Jakarta. Sebentar lagi kita akan menikmati konsernya dan keren banget hari ini. Dibedah kupas tuntas luar biasa. Tadi konsernya juga keren banget. Semuanya crowd-nya dapet, ambience-nya dapet, dan interaksi antara artis, musician, dan juga audiens sama persis seperti yang disampaikan Pongky sebelum konser. Dan hari ini kita melihat mereka nggak sekedar ngomong, mereka nggak sekedar share, tapi betul-betul menjadi pelaku, bukan hanya musician, sound engineer, tapi juga melakukan apa yang dipersiapkan. Keren banget. Jadi netizen Indonesia Raya silahkan tulis di kolom komen kalau ada pertanyaan, ada yang mau share, terutama dari gospel, dari worship, ministry, gereja, supaya konten kita menjadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya, khususnya yang melayani sebagai imam musik, sebagai sound engineer. Pentingnya komunikasi bahasa antara sound engineering dan musisi, karena seringkali bahasanya nggak nyambung, perlunya pengetahuan teknis, perlunya mendengar musik, perlunya juga musisi belajar sedikit tentang basic audio, sehingga komunikasinya bisa lancar. Ikuti terus, pantengin terus YouTube Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Kita dengan senang, dengan sukacita berbagi, sharing knowledge. Kalau kalian mendapatkan berkah, share ke banyak orang. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan
bagikan sehingga hal-hal seperti ini bisa menjadi sebuah inspirasi, ide bagaimana mengkomunikasikan ketika kita pelayanan bersama-sama di gereja, di konser, even di cool atau di cell group yang kecil atau family altar, apapun yang kalian lakukan. Ya, maju terus Pro Audio Industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Pro Media, we serve you better.